Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gandrung Mangun 01, yang kami hormati calon guru penggerak serta Bapak Ibu guru SD Negeri Gandrung Mangun 01. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif pada hari Selasa, pada hari Jumat 9 Agustus 2024. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Gandrung Mangun 01, yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, seripadu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Gandrung Mangun 01 kepada Ibu Purnahayu SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, calon guru penggerak yang kami hormati pula, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga acara ini sampai selesai tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi merupakan penyebarluasan ide atau gagasan
Hal ini yang berkaitan dengan calon guru penggerak untuk mendiseminasikan kepada anggota warga sekolah atau lingkungan sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Budaya ini adalah terutama pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak bisa dilaksanakan terutama di kelas atau bapak ibu guru yang menghadapi anak-anak di kelas. Kiranya dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bu Rahayu yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif kepada Bapak Rasikin SPD SD, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gandrung 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gandrung 01. Hari ini kita akan memperkenalkan atau tentang budaya positif yang ada nanti di SD Negeri Gandrung 01. Untuk yang pertama, di sini ada Ibu Siti Nurayati sebagai fasilitator saya, dan Ibu Nur Kasana sebagai pengajar praktek di angkatan 11 kelas 169. Langsung saja ya. Di sini ada materinya. Yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang ke-6, segitiga restitusi. Yang terakhir, pengalaman dan pembelajaran. Di sini ada foto tentang budaya positif dan nilai kebajikan universal. Di situ dicontohkan sedang di depan memberikan atau anak-anak sebelum masuk ke sekolah ya menyambut untuk bersalaman. Oke, sebelum ke lebih dalam, kita coba mempraktekkan nanti berpasang-pasangan, oke? Di situ nanti ada teman yang A dan B. Ada dan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka
Ya, cobalah buka. Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan Anda memegang sesuatu yang sangat berharga. Ayo coba. Ayo. Semuanya. Ayo. 10. Ya. Yang satu mengepal. Mengepal, ya. Ya. Coba setelah mengepal, ya, dibayangkan di dalam kepala itu ada benda yang sangat berharga. Nah. Sudah dikepal? Oke. Anda perlu menjaga kepala tangan Anda karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Nah, teman yang satunya, ya, tugas teman yang satunya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda mau membuka kepala tangan Anda. Ayo coba, ayo gimana terbuka? Karena dengan uang ya. Sudah? Oke. Nah, setelah melakukan tadi, tuh ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kasihan. Oke. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Enggak terbuka. Berarti berpedoman kuku ya. Oke. Terus yang kedua, apakah Anda yang atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Ada sesuatu yang berharga. Oh, ada sesuatu yang berharga. Oke. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Yang A. Nah, diri sendiri ya. Yang A. Ada yang lain? Gak ada ya. Tetap pada diri sendiri atau tadi posisinya yang A. Nah, kemudian ini jawabannya. Jawaban untuk yang nomor 1 dan 2. Tadi kan pertanyaannya ada 3. Itu jawabannya bervariasi, ya, kan tergantung dari diri sendiri. Antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, siapakah yang memegang kontrol untuk menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan? Pertanyaan jawabannya tentu diri sendiri atau kita sendiri yang mengontrol kepala tangan kita. Apakah membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Kemudian untuk perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, seorang pendidik Dr. William Glasser atau kontrol teori kemudian berkembang choice teori meluluskan
miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengkontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada hak untuk memaksa. Kemudian untuk perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol atau Stephen and Covey Principles Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit ubahlah sikap dan atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di situ ada dua kolom. Yang pertama kolom stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk yang teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama. Setiap orang melihat gambar berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Itu untuk yang perubahan paradigma, untuk stimulus respon teori kontrol. Jadi ada dua. Yang samping kanan itu stimulus respon, yang samping kiri teori kontrol.
Kemudian di sini ada teori motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapat jika saya melakukannya, itu motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Itu motivasi intrinsik. Jadi motivasi untuk yang ekstrinsik itu yang motivasi yang berasal dari luar. Kalau yang intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-muridnya. Kita yakin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi, berarti murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian untuk disiplin berasal dari bahasa Latin disciplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dr. William Glasser, dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh Diana Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang kita galakan di setiap sekolah, itu profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa ya? Ada 6.
Apa saja? Beriman. Ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Terus bergotong royong, mandiri, kreatif, ya. Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini biasanya kita di sekolah-sekolah diterapkan menggunakan, biar tidak lupa, menggunakan tepuk profil pelajar Pancasila. Apa mau tepuk? Ya, ya udah, yuk kita nyanyi untuk tepuk profil pelajar Pancasila. Ayo. Ya. Tapi nyanyinya bisa. Oke, coba bunyikan ayo. Ini langsung aja. Gak apa-apa. Yang lainnya mengikuti. Ayo. C ya. Itu ya. Ayo kok cepet kok. Belajar Pancasila beriman pada Tuhan. Pakai musik. Oh, ya. Tadi apa ini? Belajar Pancasila. Iya, belajar Pancasila. Anu, siapa? Kiri. Aku ya. Belajar Pancasila. Aku belajar Pancasila. Yes. Kiri. Yang ini? Itu. Hah? Ya, itu. Bukan ini. Coba bantu, Michael. Ayo semua berdiri. Yuk semuanya. Di sini di depan berdiri. Sampai sini. Ayo. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Terima kasih. Bukan untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi ya. Ini sekarang, bolehkah kita memberikan hukuman kepada murid kita? Boleh. Itu dulu, kalau sekarang nggak boleh. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid kita? Boleh. Itu dulu, kalau sekarang tidak boleh. Ya. Karena kita sekarang semuanya adalah sama. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.
dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, dorongan eksternal ya, dorongan dari luar. Dan akan ada faktor ketergantungan. Contoh, kalau di kelas, ada yang bisa kasih contoh untuk ini nih, yang hukuman atau penghargaan. Oke, ini kan. Di kelas kan Mas? Ya, boleh. Ya, di kelas saya sendiri Pak. Oke. Itu kemarin waktu mau naik kelas. Oke. Ya, kan anak-anak tanya, Bu Guru besok ada reading atau tidak? Ya, saya bilang, ada nggak ya? Nggak usah lah Bu. Soalnya saya juga pengen ranking 1, tapi saya nggak bisa kayak gitu. Ternyata anak-anak yang tidak dapat penghargaan seperti piala, dia merasa sakit hati karena saya pengen piala itu, tapi saya nggak bisa seperti itu loh. Jadi merasa diskriminasi. Kenapa yang dapat piala yang pintar saja gitu, seperti itu sih. Mungkin contohnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Niken. Tepuk tangan untuk Bu Niken. Oke, jadi kalau sekarang itu untuk ya hukuman atau penghargaan itu tidak ada karena kita sama ya. Jadi kita sama-sama ya belajar ya. Oke. Ada yang lain, pengalaman yang lain? Bu Cucu? Oke, enggak. Iya, mungkin pengalaman saya dulu mungkin kita kalau misalkan anak ingin aktif kan ada reward lah ya, Oh, iya, ada betul. hadiah gitu. Hadiahnya mungkin bisa berupa jajan, bisa berupa mungkin uang, mungkin ada ya. Tapi ternyata hadiah-hadiah itu akan membuyarkan tujuannya anak. Jadi kayak misalkan, coba mana yang sudah bisa baca, nanti kalau yang udah bisa baca ibu kasih 5.000. Nah, anak itu ingin belajar bisa baca bukan karena ingin bisa belajar baca, tapi ingin uangnya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia ingin belajar lagi, kalau nggak ada rewardnya itu males kayak gitu, nggak semangat kayak gitu. Nah, terus itu juga akan kadang anak itu belajar, dia bisa itu sudah menjadi sesuatu yang happy, sesuatu yang menyenangkan. Kok saya bisa? Sebenarnya nggak perlu ada hadiah-hadiah pun, ketika anak mencoba dan ternyata bisa, itu sudah menjadi reward untuk diri mereka sendiri. Nah, baiknya ya pintar-pintar kita bagaimana cara kita mengapresiasi tanpa perlu adanya hadiah atau reward yang berlebihan, yang mungkin dengan ucapan atau semangat, motivasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Cucu berikut. Oke, jadi tadi untuk yang Bu Niken berarti tidak ada penghargaan ya, karena semuanya sama. Untuk Bu Cucu tidak ada reward karena ada dorongan intrinsik dari dalam diri siswa ya. Terima kasih untuk Bu Niken dan Bu Jojo. Ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Mau Bu Rosi? Cukup. Oke. Cukup, kita lanjut ya. Di sini kita agak sedikit paham ya antara hukuman dan apa tadi? Penghargaan. Nih, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Dan
terakhir, fokus pada proses. Kemudian ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan Asmi. Saya menghargai. Kemudian ada nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu. Kemudian untuk situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita ada untuk pengakuannya, ada pembukaan, ada nilai kebajikan, ada situasi. Jadi mengelompokkannya. Kemudian program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Dulu sebelum ikut program guru penggerak, saya tidak tahu itu apa restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charleston, Gosen 1996. Itu tentang pengertian restitusi. Kemudian disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal itu ada hukuman. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau itu hukuman, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapat keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian untuk yang identitas sukses itu disiplin. Disiplin terbagi menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Tadi kalau yang hukuman itu waktunya panjang, tapi untuk yang konsekuensi itu waktunya pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tadi kalau yang hukuman itu murid tersakiti, kalau yang ini dibuat tidak nyaman. Nah, sekarang untuk yang restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dari hukuman itu waktunya jangka panjang, itu tidak nyaman.
ya. Terus untuk yang restitusi, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapat penguatan. Jadi berbeda ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Disiplin dalam konsekuensi sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kalau tadi yang hukuman itu cuma satu arah oleh guru atau yang memberikan, nah kalau yang ini oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk dibuat oleh guru, murid sudah mengetahui konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran, karena aturannya kan kesepakatannya itu dibuat bersama. Jadi sudah mengetahui kalau kesalahan ini konsekuensinya seperti apa. Nah, tadi setelah kita mengerti, kita mengenal, membaca ya. Coba sekarang ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Ayo. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Tidak ada hubungannya, maka hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya. Ya. Itu hukuman ya. Ya, jadi bisa ya membedakan apakah itu untuk hukuman atau itu konsekuensi. Ciri-ciri
restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tawaran bukan paksaan. Memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi restitusi itu fokusnya pada karakter bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau berbuat salah ya dikembalikan bahwa dia yang salah. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini waktu dulu. Mengapa waktu zaman COVID? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dulu kan kita menerapkan seperti itu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini ada mulai dari budaya positif, mulai lingkungan positif, masuk ke keyakinan kelas, dan yang terakhir apa itu? Penerapan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas, itu tanggung jawab. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi berbeda antara peraturan dan keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya sedang memenuhi 1 atau lebih kebutuhan dasar.
Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan itu, dikarenakan mereka telah gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bagiannya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mulai bertahan hidup, kesehatan, rumah, makan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, itu masuk hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kelima, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. 5 posisi kontrol restitusi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Lima posisi kontrol restitusi yang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru tidak negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan
tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya tentang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian untuk 5 posisi kontrol restitusi berikutnya, manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kemudian di sini ada posisi kontrol institusi, ada identitas yang gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Identitas yang gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, ya. Yang untuk menghindari hukuman ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Kemudian ada identitas berhasil, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, itu teman, ada pemantau. Untuk identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri itu menghargai diri sendiri, ya, yaitu manajer. Sini ada segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua untuk melakukan restitusi. Di sini ada 2 kolom. Yang pertama adalah langkah, yang kedua adalah teori kontrol. Untuk langkah, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan yang
terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Untuk menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada segitiga institusi. Ayo kita pahami bersama coba. Di situ ada segitiga yang bawah menstabilkan identitas, yang di sampingnya validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang bawah untuk menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar apa tidak? Nah ya, kami bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, pasti tidak. Kalau kita misalkan tidak sengaja memukul teman atau menjatuhkan barang milik orang lain membuat menjadi rusak, pasti kan tidak kita sendiri, orang lain juga pernah. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya tadi, misalkan dia menangis karena dipukul. Pasti yang memukul punya alasan kenapa dia memukul. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau di dalam segitiga institusi ini, apakah kita boleh dibalik-balik untuk cara menanganinya? Ini yang pertama kan di yang paling bawah kita menstabilkan identitas. Ya, di situ kita menguatkan bahwa orang atau yang melakukannya itu tidak sendiri atau tidak ya bukan satu-satunya, pasti orang lain juga melakukan kesalahan seperti yang sama, ya. Kemudian setelah itu dari kita tadi melakukan hal itu pasti punya alasan, ya, punya alasan kenapa saya mukul, pasti kan saya punya alasan. Nah, dari alasan itu, setelah itu kita benar atau salah kita melakukannya. Makanya kalau ini mulai dari kalau kita balik dengan validasi tindakan yang salah dulu atau menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas. Kalau digeser-geser, apa yang harus diutamakan dulu dari ketiga itu? Validasi. Oke. Ada yang lain yang hal utama, berarti divalidasi dulu ya. Itu menurut Bu Niken. Ada yang lain? Identitas. Menstabilkan diri. Ya, validasi, stabilkan, menanyakan. Ayo, validasi, oke.
kalau dibalik ya. Nah, pasti kalau kita tanya, kita kuatkan dulu ya. Tadi ini, kalau kita ya, kalau mereka kan lagi marah ya, mukul, just ya. Nah, orang itu kan pasti amarahnya kan besar ya. Nah, maka kita untuk menstabilkan dulu ya, biar dia reda. Nah, tidak semua orang itu apa? Ya, semua orang itu pasti melakukan seperti itu, kesalahan. Tidak cuma kamu. Biar dia reda dulu. Kalau posisinya emosinya tinggi, nanti kan susah. Ya, maka kita stabilkan terlebih dahulu agar emosinya reda, biar nanti kita kan ngobrolnya lebih enak, lebih nyaman. Kemudian setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Baru itu kita tanyakan, mengapa kamu berbuat seperti itu. Setelah itu baru kita tanyakan. Kalau seperti itu, kalau tadi memukul, berarti kita tidak menghargai orang lain. Maka bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Maka posisinya di paling bawah. Setelah itu kita naik, kita validasi tindakannya. Tindakan kenapa dia mau berbuat seperti itu. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kalau itu, apakah itu menguntungkan atau mengganggu orang lain. Oke, untuk segitiga institusi sedikit paham lah ya. Ada gambarannya. Oke, sini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu tentang yang menstabilkan tadi ya, yang paling bawah. Kemudian setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baru. Ini biasanya kalau anak-anak gak boleh dicontek ya kan pasti marah. Karena marah biasanya mengecek atau memukul ya. Kemudian ini untuk menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai keyakinan yang kamu sepakati? Kamu mau menjadi orang yang seperti
apa? Tadi kalau yang keyakinan, misalkan bab menghormati orang lain. Oke, dari pemaparan tadi, kira-kira ada pertanyaan atau mau bercerita tentang apa yang telah terjadi sesuai dengan tadi restitusi? Yo, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang ada di kelas seperti yang direstitusi, atau yang pertama tentang hukuman. Sebelum mengenal restitusi kan pasti penghukuman ya. Ada yang mau berbagi? Ya, kita kan di dalam mengajar pasti ada ya kesalahan yang tanpa sengaja, itu nanti masuk hukuman atau restitusi. Nah, coba Bapak Ibu berbagi pengalaman yang mungkin ada di dalam kelas itu, nanti ini masuknya hukuman atau restitusi. Ayo, Brosi mungkin. Atau Bapak Ibu yang lain, ayo. Ada yang lain? Oke, Bu Niken coba dulu. Ini tanya Pengalaman. Ya, berbagi nanti yang lain. Oke, terima kasih kesempatannya. Untuk pengalaman ya, pengalaman hukuman. Saya dulu waktu di kelas yang lama ya, punya pengalaman tentang hukuman. Saya kira kalau anak dihukum itu terus takut terus jadi nurut. Ternyata anaknya malah jadi nggak berangkat sekolah. Jadi ketika bukannya takut nurut, malah jadi takut nggak mau berangkat sekolah. Jadi saya waktu itu berpikir, oh ternyata hukuman itu efeknya maksudnya tidak sesuai apa yang saya bayangkan seperti itu. Pemberian hukuman ternyata tidak sesuai apa yang saya bayangkan, karena ketika menghukum seseorang berniat mendisiplinkan, ternyata anaknya takut malah jadi nggak mau berangkat sekolah seperti itu. Itu yang pengalaman hukuman. Kemudian untuk pengalaman restitusi, mungkin saya belum menerapkan restitusi secara sempurna, baru sebagian mungkin mirip lah dengan restitusi seperti itu. Ketika anak, contohnya di kelas itu tidak mengerjakan PR, saya mencoba untuk tidak memarahi, tidak menghukum, menanyakan kenapa nggak mengerjakan PR. Saya lupa Bu. Nah, setelah itu saya serahkan kembali ke anaknya. Terus kalau kamu nggak ngerjain PR, sekarang mau gimana? Coba kamu merenung, coba memikirkan apa yang harus saya lakukan ketika saya nggak mengerjakan PR. Ternyata anak itu punya solusi sendiri atas apa yang dia lakukan. Ya Bu, setelah ini nanti istirahat saya ngerjain PR. Kemudian besok kalau ada PR saya mengerjakannya waktu pulang sekolah Bu. Nah itu yang tidak saya duga. Ternyata anak juga ketika diberi kepercayaan, maksudnya untuk mengoreksi dirinya sendiri, mereka mendapat solusi sendiri. Dan itu menurut saya adalah terbaik daripada kita menghukum anak yang tidak mengerjakan PR. Kemudian misalnya maju, zaman dulu kan berdiri di depan, telinga dijewer atau disuruh tidak masuk kelas, itu kurang efektif karena ya tadi bisa membuat anak malah menjadi ketakutan. Mungkin yang saya melakukan itu bukan restitusi saja, sudah mendapatkan ibaratnya solusi yang baik. Apalagi mungkin kalau saya terapkan
benar-benar restitusi ini mungkin dampaknya akan lebih baik untuk kami. Seperti itu Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken. Ada yang berbagi lagi? Bu Cucu mau? Bu Cucu. Sedikit mungkin saya tidak berbagi lah ya ini semuanya pasti Bapak Ibu sudah pernah mengalami kejadian-kejadian semacam mungkin anak berkelahi, mungkin anak tidak mentaati peraturan dan lain sebagainya. Cuman kita dengan Pak Klasikin tadi menyampaikan hal yang demikian, ya kita coba berefleksi lah ya, karena mungkin kita kalau dulu anak dihukum, disetrap itu mungkin efektif, tapi sekarang zaman sudah berubah, sudah beda anak-anak zaman sekarang, apalagi sosial media, mereka bebas mengungkapkan pendapat, nggak mengungkapkan pendapat di sini, mengungkapkan pendapat di sosial media itu mereka dengan mudah, dan dengan mudah juga mereka melihat, oh kalau di sana tuh seperti ini, kok saya di sini seperti ini. Nah, membanding-bandingkan kan bisa juga. Nah, kita verifikasi mungkin tadi ada yang pertama menstabilkan identitas. Ya, mungkin juga kayaknya gurunya juga distabilkan dulu. Ketika anak melihat kejadian yang kadang guru itu langsung kayak gitu ya. Mungkin kita pertama menstabilkan diri kita sendiri dulu. Mencoba sabar ya. Itu kita juga saya pribadi ini masih belum belum jago lah untuk kayak menstabilkan diri. Ya, mungkin nanti bisa sama guru saling mengingatkan bahwasanya kita di sini kewajibannya mengajar gitu ya. Jadi kalau emosi kayaknya bukan salah satu tugas kita. Jadi pertama redam dulu emosinya, terus coba kita aplikasikan tadi yang 3 restitusi, menstabilkan identitas anak, terus validasi kesalahan, dan yang terakhir iya. Nah itu mungkin itu saja bagian dari refleksi kita ya untuk kedepannya, semoga bisa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Cucu dan Bu Niken. Jadi untuk Bu Niken tadi dari hasil pengalaman, kalau Bu Cucu itu kita sebelum kita ke anak, kita merefleksikan terlebih dahulu. Mungkin dari saya cukup sekian, untuk nanti kalau kurang jelas kita bahas lebih lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Klasikin SPDSD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pada hari ini telah terlaksana dengan sangat baik. Saya selaku pembawa acara sebelumnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah selama saya membawakan acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.